Halo teman-teman, ketemu lagi barengan gua Vivit sebagai host kalian di Crypto News Indonesia, di sebuah channel di mana kalian bisa mendapatkan update seputar dunia cryptocurrency dan juga blockchain industry. WorldCoin dibekukan di Indonesia. Yap, kamu nggak salah dengar. Proyek identitas digital yang sempat viral ini sekarang harus stop operasionalnya di tanah air. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan gimana tanggapan dari pihak pengembangnya, Tools for Humanity? Penasaran? Yuk kita bahas. Jadi gini nih guys, pada tanggal 4 Mei 2025 ini, Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi mutusin buat membekukan layanan WorldCoin dan juga World ID di Indonesia. Katanya sih guys, ada laporan dari masyarakat soal aktivitas yang mencurigakan. Jadi buat mencegah hal-hal yang nggak diinginkan, pemerintah ambil langkah-langkah preventif. Dan bukan cuma itu nih guys, Komdigi juga lagi nyiapin pemanggilan buat dua perusahaan lokal, PT Trangbulan Abadi dan juga PT Sandina Abadi Nusantara, yang katanya ikut terlibat dalam operasional WorldCoin di Indonesia. Mereka ini bakal dimintain klarifikasi soal dugaan pelanggaran sistem elektronik. Nah, gimana nih guys respon dari pihak WorldCoin? Tools for Humanity, pengembang dari proyek ini, akhirnya angkat bicara. Mereka bilang layanan WorldCoin di Indonesia dihentikan secara sukarela. Jadi nih guys, bukan murni dipaksa stop, tapi mereka juga nyari kejelasan regulasi dari pemerintah. Dalam pernyataannya, Tools for Humanity juga bilang, dari awal mereka sudah diskusi bareng pemerintah, ngadain konferensi pers dan juga edukasi publik soal teknologi ini sebelum akhirnya diluncurkan teman-teman. Isu utama yang jadi sorotan masyarakat adalah soal data pribadi. Orang-orang pada takut kalau data biometrik mereka disalahgunakan. Tapi Tools for Humanity dengan tegas bilang nih guys, kami nggak nyimpen data pribadi pengguna. Mereka juga klaim kalau semua informasi dikendalikan langsung sama penggunanya dan nggak bisa diakses sama WorldCoin atau bahkan Tools for Humanity sendiri sebagai pengembang. Apakah ini transparan? Bisa jadi teman-teman. Tetapi publik harus melihat bukti nyata juga. Nah, setelah pembekuan diumumin, token WorldCoin juga sempat turun beberapa persen. Kapitalisasi pasar dari WorldCoin ini teman-teman sebenarnya berada di angka miliaran dolar. Bikin WLD tetap menjadi salah satu kripto top 100 dunia. Meskipun sempat turun tipis nih teman-teman, tapi sentimen negatif ini tetap bisa berdampak ke harga WLD. Tentu saja kalau isu ini tidak segera diselesaikan. Apalagi nih teman-teman, regulasi dan juga persepsi publik krusial banget buat proyek identitas digital seperti ini. Buat kita para user nih teman-teman, langkah terbaik adalah tetap waspada dan ikutin update dari Komdigi serta Tools for Humanity sebagai pengembangnya. Jangan buru-buru panik, tapi juga jangan cuek. Dunia kripto cepat banget berubah, dan yang paham regulasi tentu saja bakal punya nilai lebih ke depannya teman-teman. WorldCoin mungkin jadi teknologi masa depan, tapi kepercayaan publik dan juga transparansi tetap jadi kunci utama. Jadi gimana nih guys menurut kalian soal pembekuan dari WorldCoin ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, selain berita yang tadi teman-teman, di video kali ini gue juga bakal bahas tentang salah satu project presale dari sebuah token namanya Token Base ya, yang merupakan sebuah token dari ekosistem wallet kripto yang namanya Base Wallet teman-teman. Nah, buat kalian-kalian yang pengen ikutan project presale dari Base token ini teman-teman, wajib banget buat kalian untuk riset mandiri terlebih dahulu. Kalian juga bisa tonton video-video terdahulu yang sudah membahas tentang token yang satu ini teman-teman. Nah, project presale mereka ini teman-teman sedang berjalan di situs resmi mereka di basewallettoken.com teman-teman. Nah, buat kalian-kalian sekilas saja gitu ya tentang apa sih token Base ini. Nah, jadi token Base ini merupakan sebuah token dari ekosistem Base Wallet, sebuah wallet kripto generasi berikutnya yang terbaik di tahun 2025 ini teman-teman. Apa sih keuntungan atau manfaat dari token Base ini untuk ekosistem Base Wallet? Nah, yang pertama adalah adanya akses awal ke proyek baru gitu ya, atau proyek-proyek presale semacam ini. Kemudian ada pengurangan biaya transaksi, kemudian ada imbalance staking yang lebih tinggi, dan tentu saja ada tata kelola komunitas. Jadi komunitas tetap bisa ikut andil gitu ya dalam pengembangan dari proyek yang satu ini teman-teman. Nah, buat kalian-kalian yang pengen belajar lebih detail tentang token Base ini teman-teman, kalian juga bisa baca ke white paper mereka, di mana di sini kalian bisa mempelajari lebih detail tentang konsep dari Base token ini teman-teman. Selanjutnya kalian juga bisa cek ke roadmap mereka untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan yang bakal mereka lakukan di masa yang akan datang nih teman-teman. Ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 teman-teman. Tentu saja roadmap ini bisa melihat bagaimana ke depannya pengembangan dari project Base token ini teman-teman. Selanjutnya kalian bisa cek
ekosistem mereka ada apa aja nih teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri di situs mereka ini di bestwallettoken.com, di mana di sini ada beli, menyimpan, deposit, kirim tukar, kelola portofolio, staking, belanjakan, agregator presale, dan tentu saja mereka punya sistem keamanan yang oke banget nih teman-teman. Dan tentu saja mereka ini juga sudah didukung 60 lebih jaringan blockchain nih teman-teman. Kalian bisa cek aja langsung di situs mereka di bestwallettoken.com. Kemudian mereka juga punya project staking, di mana project staking mereka ini punya estimasi reward ratusan persen teman-teman. Jadi token base-nya ini juga bisa di staking untuk mendapatkan reward tambahan, sehingga ini sebagai alternatif cuan lain gitu ya teman-teman. Di samping kalian itu memakai walletnya, kalian mengikuti presale yang ada di walletnya, kalian juga bisa mendapatkan cuan tambahan dari project staking mereka. Selanjutnya, untuk menambah referensi riset kalian juga bisa cek ke audit mereka, di mana mereka ini diaudit oleh CoinSalt nih teman-teman, untuk melihat bagaimana tingkat resiko dari project mereka ini. Di sini kalau kita lihat dari manual audit resultnya ya, hasilnya itu adalah high risk, medium risk, low risk, dan informasionalnya ini ada satu isu di low risknya, tapi sebenarnya ini nggak masalah ya teman-teman, karena dia hanya di low risknya aja nih teman-teman. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana keaktifan developer mereka dalam berinteraksi dengan komunitasnya, kalian bisa juga cek ke X mereka atau ke Twitter mereka gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa scroll aja di sini untuk melihat bagaimana mereka ini berinteraksi dengan komunitas mereka nih teman-teman. Dan tentu saja juga update-update terbaru dari program-program mereka nih teman-teman. Kemudian kalian juga bisa cek ke Telegram mereka untuk melihat bagaimana komunitas mereka yang terus bertumbuh. Nah, setelah kalian melakukan riset mandiri dan punya conviction ataupun keyakinan terhadap token yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek ke beranda terdepan mereka untuk melihat bagaimana project presale mereka nih teman-teman. Dimana saat video ini dibuat, project presale mereka ini mampu mengumpulkan dana presale lebih dari 12 juta dolar teman-teman. Dan project presale mereka ini bisa dibeli dengan kartu kredit dan juga bisa dibeli dengan kripto. Kalian tinggal klik aja beli dengan kripto. Kemudian kalian bisa menghubungkan Best Wallet nih, kalau kalian punya Best Wallet, MetaMask, kemudian wallet yang kalian miliki gitu ya, dan juga Coinbase Wallet teman-teman. Tapi penting untuk diingat nih teman-teman, bahwa konten ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset kripto apapun. Kalian tetap wajib untuk melakukan riset secara mandiri. Dan jangan lupa, kalau kalian sudah mendapatkan cuan gitu ya dari project-project presale semacam ini, wajib banget buat kalian untuk take profit. Kalian bisa mengambil modal kalian dan let the profit run, atau kalian bisa mengambil keseluruhannya dan pindah ke narasi yang lain. Tapi jangan lupa teman-teman untuk selalu memanage keuangan kalian dengan baik, karena kendali keuangan tetap ada di tangan kalian. Jangan lupa juga untuk selalu lakukan do your own research, karena kalian wajib untuk meresearch, meneliti, dan menganalisa setiap project-project kripto ataupun aset-aset kripto yang bakal kalian beli, kalian ikuti, dan juga kalian investasikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!